حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan yang penuh berkah ini, sejenak kita telusuri kisah seorang tokoh besar kaum muslimin dialah Ashamah bin Abjar. Ayahnya Ashamah adalah seorang raja di negeri Habasyah. Kondisi negeri Habasyah pada saat itu dipandang kurang baik untuk masa depannya. Sebagian tokoh Habasyah saling berbisik, raja kita hanya memiliki seorang putra, dan dia hanya menyusahkan. Dia akan mewarisi tahta bila raja wafat, dan mengantar kita ke arah kebinasaan. Lebih baik, kita bunuh sang raja dan kita angkat saudaranya menjadi raja baru. Dia memiliki 12 putra yang membelanya semasa hidup dan menjadi pewarisnya bila raja baru itu meninggal. Dengan gencar setan membisik dan memprovokasi mereka, hingga mereka membunuh sang raja dan mengangkat saudaranya untuk menggantikannya. Kini Ashamah diasuh oleh pamannya yang menjadi raja. Dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, penuh semangat, ahli argumen, dan berkepribadian luhur. Ia menjadi andalan pamannya dan diutamakan, lebih daripada anak-anaknya sendiri. Namun, setan kembali memprovokasi para pembesar Habasyah, dan mereka kembali berembuk. Di antara mereka berkata, "Kita khawatirkan bila kerajaan ini jatuh ke tangan pemuda itu, pastilah dia akan membalas dendam atas kematian ayahnya dahulu." Akhirnya mereka menghadap raja dan berkata, "Tuanku, kami tidak bisa merasa aman bila Tuan belum membunuh Ashamah atau menyingkirkannya dari sini. Kami khawatir dia akan balas dendam." Mendengar permintaan tersebut, raja sangat murka dan berkata, "Sejahat-jahat kaum adalah kalian. Dahulu kalian membunuh ayahnya, dan sekarang kalian memintaku untuk membunuhnya pula. Demi Tuhan, aku tak akan melakukannya." Kemudian mereka berkata, "Kalau begitu kami akan mengasingkannya dari negeri ini." Sang raja tak berdaya menghadapi tekanan dan paksaan para pejabat yang jahat itu. Tak lama setelah diusirnya Ashamah, tiba-tiba terjadi peristiwa di luar dugaan. Badai mengamuk disertai guntur dan hujan lebat. Sebatang pilar istana roboh dan menimpa sang raja. Beberapa waktu kemudian sang raja wafat. Rakyat Habasyah berunding untuk memilih raja baru. Mereka mengharap salah satu dari 12 putra raja. Namun ternyata tak ada satupun mereka yang layak menduduki tahta. Mereka menjadi cemas dan gelisah, terlebih lagi setelah mendapati bahwa negeri-negeri tetangga menunggu kesempatan untuk menyerang. Kemudian ada seorang di antara mereka berkata, "Demi Tuhan pemilik Ka'bah, tak ada yang patut menjadi raja kecuali pemuda yang kalian usir itu. Jika kalian memang peduli dengan Habasyah, carilah dia dan pulangkanlah dia." Mereka pun bergegas mencari Ashamah dan membawanya pulang ke Habasyah. Lalu mereka meletakkan mahkota di atas kepalanya, dan membayatnya sebagai raja. Kemudian mereka memanggilnya dengan sebutan Najasyi. Dia memimpin Habasyah secara baik dan adil. Kini Habasyah diliputi kebaikan dan keadilan setelah sebelumnya didominasi oleh kezaliman dan kejahatan. Saat yang bersamaan dengan naiknya Najasyi menjadi Raja Habasyah, di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa agama yang penuh kebenaran.
Satu persatu ashabi kunal awalun memeluk Islam, agama yang dibawa Rasulullah, dan orang-orang Quraisy mulai mengganggu dan menganiaya mereka. Ketika Mekah sudah terasa sesak bagi kaum muslimin, karena gencarnya tekanan musyrikin Quraisy, Rasulullah bersabda, "Di negeri Habasyah bertahta seorang raja yang tidak suka berlaku zolim terhadap sesama. Pergilah kalian ke sana dan berlindung di dalamnya, sampai Allah membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian dari kesulitan ini." Maka, berangkatlah gerombolan muhajirin berjumlah 80 orang ke Habasyah. Di negeri baru itu mereka mendapatkan ketenangan, aman, bebas menikmati manisnya takwa dan ibadah tanpa gangguan. Akan tetapi, pihak Quraisy tidak tinggal diam setelah mengetahui bahwa kaum muslimin bisa hidup tenang di Habasyah. Mereka segera berunding menyusun makar untuk menghabisi kaum muhajirin atau menarik mereka kembali ke Mekah. Mereka mengirim 2 orang utusannya kepada Najasyi. 2 orang itu adalah orang pilihan yang pandai berdiplomasi, yaitu Amru bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berangkat dengan membawa hadiah dalam jumlah besar untuk Najasyi dan para pejabat tinggi Habasyah yang dikenal menyukai barang-barang dari Mekah. Sesampainya di Habasyah, keduanya terlebih dahulu menjumpai para pejabat. Sambil menyuap mereka dengan hadiah, keduanya berkata, "Di negeri Anda telah tinggal sejumlah pengacau dari kota kami. Mereka keluar dari agama nenek moyang kami, memecah belah persatuan kami. Maka jika kami menghadap Najasyi dan membicarakan masalah ini, kami mohon Anda semua mendukung kata kami untuk menentang mereka. Kami lebih mengenal siapa mereka dan berharap agar kalian sudi menyerahkan mereka kepada kami." Setelah memilih saat yang tepat, Amru bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghadap Najasyi. Mereka terlebih dahulu sujud seperti yang biasa dilakukan orang-orang Habasyah. Najasyi menyambut mereka dengan baik karena sebelumnya dia telah mengenal Amru bin As. Kemudian mereka memberikan hadiah yang indah disertai titipan salam dari para pemuka Quraisy, dan Najasyi menghargai hadiah mereka. Kemudian Amru bin As mulai berbicara, "Tuan, telah tiba di negeri Anda beberapa orang pengacau dari kaum kami. Mereka telah keluar dari agama kami, dan tidak pula menganut agama Anda. Mereka mengikuti agama baru yang kami tidak mengenalnya, begitu pula Anda. Kami berdua diutus oleh pemimpin kami untuk meminta agar tuanku mengembalikan mereka kepada kami. Karena kamilah yang lebih tahu akibat yang dimunculkan oleh agama mereka, berupa fitnah dan kekacauan yang mereka timbulkan." Najasyi menoleh kepada para penasihat dan meminta pendapat mereka. Penasihat itu berkata, "Benar tuanku, kita tidak tahu tentang agama mereka, dan tentunya kaum merekalah yang lebih paham akan hal itu daripada kita." Najasyi berkata, "Tidak, demi Tuhan, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun sebelum mendengarkan keterangan dari mereka sendiri, dan mencari tahu kepercayaan mereka. Bila mereka dalam kejahatan, maka aku tidak akan keberatan menyerahkan mereka kepada kalian. Namun, jika mereka dalam kebenaran, aku akan melindungi mereka, selama mereka ingin tinggal di negeri ini. Demi Tuhan, aku tidak akan melupakan karunia-Nya kepada diriku, yang telah mengembalikan aku ke negeri ini karena ulah orang-orang keji." Kaum muslimin yang hijrah itu pun dipanggil Najasyi ke istana. Mereka menjadi bertanya-tanya, lalu saling tukar pikiran sebelum berangkat. Di antara mereka ada yang berkata,
Apa jawaban kita jika ditanya tentang agama kita? Yang lain menjawab, kita katakan saja apa yang difirmankan Allah dalam kitabnya, dan kita jelaskan segala yang diajarkan Rasulullah tentang Robnya. Berangkatlah mereka menuju istana. Di sana mereka melihat Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sementara uskup-uskup Najasyi duduk berkeliling dengan kitab-kitab yang terbuka di tangan. Kaum muslimin duduk di tempat yang telah disediakan. Setelah memberi salam secara Islam, Amr bin As menoleh kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kalian tidak sujud kepada raja?" Mereka pun menjawab, "Kami tidak sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Najasyi menggelengkan kepalanya karena kagum dengan jawaban itu. Dia memperhatikan mereka, lalu berkata, "Apa sebenarnya agama yang kalian anut? Kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian, dan tidak pula mengikuti agama kami." Setelah memohon izin, Ja'far menjawab, "Wahai Raja, sesungguhnya kami tidak menciptakan agama baru, akan tetapi, Muhammad bin Abdullah telah diutus oleh Robnya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar, serta mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Pada awalnya kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, memakan bangkai, berlaku zalim, tidak menyayangi tetangga, dan yang kuat selalu menekan yang lemah. Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya yang kami ketahui asal-usulnya. Kami percayai kejujurannya, amanah, dan kesuciannya untuk menyeru kami kepada Allah, dan mengajak kami melakukan ibadah dan mengesakannya. Dia memerintahkan kami agar menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan meninggalkan penyembahan berhala dan batu. Beliau memerintahkan kami agar senantiasa jujur dalam berbicara, menyambung persaudaraan, dan menghargai darah. Ia melarang kami berzina, bersaksi palsu, dan memakan harta anak yatim. Maka kami beriman dan mengikuti risalahnya serta menjalankan petunjuk yang ia bawa. Sekarang kami hanya beribadah kepada Allah saja, tiada sekutu baginya. Akan tetapi, kaum kami memusuhi dan menyiksa kami, agar kami menyembah patung berhala setelah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlaku zalim dan menghalangi kami menjalankan agama, sehingga kami lari kemari untuk mencari tempat berlindung. Kami memilih negeri Anda dengan harapan tidak mendapatkan perlakuan yang zalim di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.